lupakan yang lain, pilih Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan santriwati seluruh Jawa Barat sangat mendukung Pak Anies. Kenapa? Karena tadi yang pertama yang berhubungan dengan ibu saya, anak saya, adik saya itu disumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Anies kepada Laskar Santri Amin. Nah, yang ingin saya pertanyakan Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Masihkah ingat pada relawan Anies yang menyumbangkan 100 mobil untuk tim pemenangan Amin? Ya, dialah Ibu Eka Anugrah, seorang bidan yang videonya viral lantaran menyumbangkan 100 mobil untuk pemenangan Anies dan Caimin. Setelah videonya viral, Ibu Eka pun punya kesempatan bertemu dengan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan yang didukungnya di salah satu acara Desa Anies. Mantan anggota HIPMI ini bercerita dan membagikan kisahnya tentang dirinya yang mendapatkan intimidasi dan pelaporan dirinya atas dukungan dan sumbangan 100 mobil kepada tim pemenangan Amin. Ibu Eka juga bertanya apakah dirinya akan terjerat hukum setelah viralnya video sumbangan 100 mobil. Dalam pengakuannya, Ibu Eka ini hanya ingin menyumbang murni ikhlas karena Allah Ta'ala dan khidmah kepada gurunya. Beliau juga bertanya kepada Anies apakah semua pendukungnya akan mendapatkan intimidasi seperti dirinya. Jawa Barat. Dan akibatnya saya sekarang justru karena itu viral, saya tidak tahu itu viral, tapi ternyata sekarang katanya viral dan banyak yang datang ke rumah saya pada minta mobil. Dan banyak juga yang minta APK. Karena khawatirnya waktu itu tim Anies ini APK-nya paling miskin. Nah, yang ingin saya pertanyakan Pak, apakah saya ini akan terjerat hukum? Katanya saya udah dilaporkan ke Bawaslu, kemudian ke aparat-aparat hukum yang lain, kemudian saya juga diaudit dan lain sebagainya. Saya yang ingin menanyakan apakah karena saya mendukung Bapak saya jadi terjerat hukum begitu? Padahal kan saya hanya lillahi ta'ala niat khidmat ke guru, alhamdulillah. Ibu saya saat ini sudah bisa berjalan normal. Alhamdulillah, anak saya juga sehat walafiat dan saya sekarang kesini juga dengan anak saya. Itu Pak, jadi selama ini ngerasa dihoror terus, diteror terus. Banyak, kamu nanti begini. Apakah memang semua pendukung Pak Anies akan disepertikan saya gitu? Karena hampir setiap keluar rumah takut, terus kemana-mana disorot gitu. Padahal tidak mengharap apa-apa, saya hanya ingin punya pemimpin yang baik, yang amanah. Yang juga sudah mendapatkan maklumat dari guru ruh saya bahwa Pak Anies ini ada namanya di dalam Al-Quran. Amin itu disebutkan 14 kali dan Caimin itu adalah wakil presiden ke-14 kali. Dan mudah-mudahan itu memang menjadi doa Presiden 2024 adalah Pak Anies Rashid Baswedan. Terlihat nampak ekspresi Anies Baswedan bersedih dan ingin meneteskan air mata. Capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mengklaim tak ada pengusaha besar yang berani membantunya. Sebab beberapa yang berupaya memberikan bantuan untuk pemenangan Anies dijegal oleh alat negara. Ia menceritakan pengusaha yang berniat memberikan bantuan bakal langsung mendapatkan pemeriksaan pajak juga. Padahal lanjut Anies, pengusaha tak memberikan bantuan secara langsung pada Anies, namun memberikan bantuan pada para relawannya untuk bergerak di akar rumput. Terima kasih atas dukungan Ibu yang luar biasa, keikhlasan Ibu mendukung itu. Teman-teman sekalian, yang disampaikan Ibu Eka adalah hal yang kami sering dengar. Ini bukan barang baru, Bu Eka. Bahwa ketika melakukan dukungan, ketika hadir di acara kami di berbagai daerah, ketika kami pulang, mereka yang hadir sering mengalami pemeriksaan macam-macam. Ada yang usahanya bahkan ditutup, diperiksa oleh sebuah badan tentang kontennya yang diproduksi. Dan produksinya tadi pagi saya mendengar
pabriknya ditutup. Kenapa? Kita nggak tahu kenapa sebabnya. Tapi yang jelas peristiwa mereka sudah beroperasi bertahun-tahun, kemudian ikut dalam kegiatan yang melibatkan Anies dan dia ikut mendukung. Lalu sesudah itu dia mengalami pemeriksaan lengkap dan sampai akhirnya ditutup pabriknya. Ini true story, saya tadi pagi rasakan. Dan setiap kami ke daerah, kami menemukan peristiwa persis yang disampaikan Ibu Eka. Itulah sebabnya kenapa kami ingin memperjuangkan kebebasan berpendapat, kebebasan untuk berdemokrasi. Karena negeri ini sesungguhnya adalah negeri merdeka yang kita harus memberikan kesempatan pada siapapun untuk memiliki kesetaraan. Dan itu mulainya dari puncak. Dari puncak. Bapak sekalian, kami melihat bahwa demokrasi itu memberikan ruang kepada perbedaan pilihan. Dan ketika ada perbedaan pilihan, negara harus mengambil sikap netral atas perbedaan pilihan itu. Kalau negara tidak mengambil sikap netral, maka kita bukan lagi demokrasi. Jadi perjuangan kami sekarang itu malah menjadi makin yakin bahwa kita berjuang untuk mengembalikan agar demokrasi yang sesungguhnya bisa hidup di negeri ini. Bukan demokrasi yang semu seperti ini. Jadi Bu, apa yang Ibu kerjakan, apa yang Ibu alami itu dialami semua. Bu, kita berjuang sama-sama di sini dan menurut saya seluruh rakyat Indonesia seharusnya memilih kebebasan. Mau pilih nomor 1 boleh, mau pilih nomor 2 boleh, mau pilih nomor 3 boleh, dan negara tidak boleh memberikan sanksi, tidak boleh bersikap tidak netral atas itu semua. Dan mudah-mudahan Ibu di Sumedang dengan Ibu bicara di sini, mudah-mudahan tim Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat dukungan luar biasa dari kalangan warga dan santri di Jawa Barat. Mereka mendapatkan bantuan berupa 100 mobil untuk pemenangan Amin. Pemberian bantuan itu berlangsung di kegiatan konsolidasi pemenangan Amin di Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, Majalengka. Perwakilan santri se-Jawa Barat menegaskan sangat mendukung Anies. Alasannya, Anies seorang intelektual, cerdas, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Makanya mereka berharap dan sangat menginginkan Anies menjadi presiden. Apapun visinya, apapun misinya, itu sangat relevan dengan cita-cita kami sebagai santri dan santriwati, kata perwakilan santri. Ya. Bu, bisa jelaskan Bu kenapa memberikan bantuan kendaraan ke ini Anies Bu? Staff santri untuk pemenangan Pak Anies. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan santriwati seluruh Jawa Barat sangat mendukung Pak Anies. Kenapa? Karena tadi yang pertama, Pak Anies itu adalah seorang yang intelektual, yang cerdas, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sehingga kami sangat ingin beliau menjadi presiden. Apapun visinya, apapun misinya, itu sangat relevan dengan cita-cita kami sebagai santri dan santriwati. Sehingga kenapa kami menyumbangkan ini kepada Pak Anies, karena kami ingin Pak Anies jadi presiden. Berapa banyak mobilnya Bu? 100 untuk mobil pemenangan Anies Baswedan Di Jawa Barat? Di Jawa Barat. Ya, nanti untuk Jawa Tengah dan selanjutnya juga kita ada jejaring sampai pusat. Jadi Laskar Santri ini punya kepengurusan dari pusat sampai tingkat kecamatan, bahkan kita sudah siapkan bahwa saatnya sekarang santri mengawal TPS. Jadi sekarang santri-santri tidak harus diam di kobong hanya baca kitab, tetapi seorang santriwan dan santriwati harus mampu menjadi seorang direktur, harus mampu menjadi seorang insinyur, harus mampu menjadi seorang gubernur bahkan ke depan. Rencana berapa banyak akan diberikan kendaraan? Rencana berapa banyak? 100 kendaraan. Visi misi apa Bu yang paling berkesan menurut Ibu? Kalau yang pernah saya dengar ya, karena kan kalau secara langsung bertatap muka, komunikasi dialog langsung gitu. Tetapi walaupun tidak sampai lama, itu kami menangkap bahwa visi yang paling berkesan adalah yang pertama, Pak Anies siap membangun manusianya.
Jadi menurut Pak Anies, IPM Indeks Pembangunan Manusia itu bukan pada infrastruktur, sehingga kemarin ketika Bapak tadi ada yang bilang bahwa Pak Anies itu miskin APK, menurut kami tidak mengapa. Karena pembangunan yang mensejahterakan manusia itu bukan hanya terletak pada infrastruktur atau APK secara fisik, tetapi justru harus dibangun ke manusianya. Yang pertama, Pak Anies sangat concern yang pertama untuk meningkatkan kesehatan, sejahtera sehat lahir batinnya. Yang kedua, pendidikannya. Jadi masyarakat Indonesia nanti ke depan harus sehat, cerdas, baru setelah itu ekonominya digerakkan jadi sehat.